akan melakukan pemeriksaan fisik per sistem. Pertama, pemeriksaan sistem pernafasan. Mulai dari inspeksi, lihat kesimetrisan dinding dada, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian bentuk dada, apakah ada pectus carinatum, atau pectus exapatum, ataupun barrel chest. Kemudian palpasi, raba lengkung iga bagian bawah pasien. Kemudian bandingkan dengan siklus pernafasan simetris atau tidak. Kemudian lakukan perkusi. Lakukan perkusi di 4 bagian dada. Apakah terdapat suara sonor atau hipersonor? Kemudian auskultasi menggunakan stetoskop di bagian 4 bagian dada. Apakah terdapat suara vesikuler atau normal, atau ada wheezing, ronhi, crackles, stridor, dan lain sebagainya. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan sistem kardiovaskuler. Yang pertama, mulai dari inspeksi. Periksa mata apakah terdapat konjungtiva anemis atau tidak, atau terdapat sklera ikterik. Kemudian, periksa bagian bibir, menilai apakah ada sianosis atau tidak. Kemudian toraks, bentuk dinding dada normal atau tidak, atau berbentuk pectus carinatum, pectus exavatum, dan atau berbentuk barrel chest. Kemudian mengidentifikasi itus cordis dan apakah terdapat pulsasi lain di dalam dinding dada. Kemudian periksa ekstremitas, menilai pulsasi nadi, lihat apakah ada sianosis atau tidak, ada jari tabuh atau tidak, refilling kapiler, dan udim di bagian tungkai. Perabaan untuk menilai lokasi, kuat angkat dan luasnya itus cordis, menilai adanya trill, pulsasi di daerah lain di dinding dada. Pemeriksaan vena jugularis. JVP merupakan pemeriksaan terhadap tinggi pengisian vena jugular internal di leher. Cara pengukurannya, tinggikan tempat tidur pasien, kemudian pasien menoleh ke sebelah kiri. Tinggi vena jugularis internal diukur secara perpendikular dari angulus sterni dengan menggunakan penggaris. Tekanan vena jugularis dinyatakan sebagai 5 cm, diukur dari atrium angulus sterni, ditambah tinggi pengisian vena jugularis internal, nilai normal JVP adalah 5 ± 2. Ketiga yaitu pemeriksaan perkusi. Menilai batas jantung, batas kanan jantung, batas kiri dan bawah jantung, batas pinggang jantung, dan batas atas jantung. Yaitu auskultasi. Menggunakan stetoskop dilakukan di proyeksi keempat katup jantung. Yang pertama katup mitral, kemudian katup trikuspid, lalu katup pulmonal, dan katup aorta. Dengarkan bunyi jantung 1 dan 2, serta apakah ditemukan bising atau bunyi tambahan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan sistem pencernaan. Kaji nafsu makan, baik atau tidak. Melakukan diet sesuai penyakit atau tidak.
menghitung intake cairan, kemudian kaji adanya sulit mengunyah atau tidak, adanya mual dan muntah, dan pemeriksaan bising usus. Dilakukan di 4 kuadran. 1 kuadran dihitung per 1 menit. Kemudian kaji eliminasi, mulai dari pola eliminasi teratur atau tidak, adanya konstipasi atau tidak, mengalami diare atau tidak, adanya inkontinensia atau tidak, kemudian frekuensi eliminasi. Yang keempat yaitu pemeriksaan sistem perkemihan. Lihat warna kulit, kemudian apakah ada pengeluaran keringat atau tidak, kesimetrisan abdomen, kemudian periksa adanya massa atau udim, dan apakah kembung atau tidak. Kemudian lakukan palpasi pada kandung kemih, apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Kemudian kaji warna urin, kaji apakah inkontinensia, kemudian nokturia, hematuria, poliuria, disuria, dan pemeriksaan penggunaan kateter. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sistem integumen. Yang pertama pemeriksaan kulit. Ukur suhu, kelembaban kulit, warna kulit, pemeriksaan turgor, kemudian ada kemerahan atau tidak, ada lesi atau tidak, kemudian pemeriksaan rambut, teksturnya halus atau kasar, distribusi merata atau tidak, mudah dicabut atau tidak, warna rambut hitam atau lain sebagainya, kemudian pemeriksaan kuku, kelekatan baik atau tidak, warnanya seperti apa, kemudian CRT, normalnya kurang dari 2 detik, dan apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tingkat kesadaran atau GCS. Pemeriksaannya ada 3, yaitu AIS, verbal, dan motorik. AIS bernilai 4 jika membuka mata secara spontan. Kemudian bernilai 3 jika membuka mata dengan suara. Pak, buka matanya. Kemudian bernilai 2 jika membuka mata dengan rangsangan nyeri. Kemudian tidak membuka mata atau tidak berespon, yaitu bernilai 1. Yang kedua yaitu verbal, bernilai 5 jika berbicara dengan baik dan terarah. Pak, apakah Bapak tahu sekarang ada di mana? Sekarang di sini. Kemudian bernilai 4 jika bingung dan bicara tidak nyambung. Pak, apakah Bapak tahu sekarang di mana? Iya. Bernilai 3 jika berkata tidak jelas. Pak, siapa namanya Pak? Bernilai 2 jika hanya mengerang. Bernilai 1 jika sama sekali tidak ada respon. Siapa Pak? Pak. Yang ketiga yaitu motorik. Bernilai 6 jika mengikuti perintah. Pak, angkat tangan kirinya. Kemudian bernilai 5 jika melokalisir rangsangan nyeri. Kemudian bernilai 4 jika menjauhi rangsangan nyeri. Kemudian bernilai 3 jika fleksi abnormal atau tangan menekuk saat diberi rangsangan nyeri. Dan bernilai 2 jika ekstensi abnormal jika diberi rangsangan nyeri. Dan
bernilai 1 jika tidak ada respon sama sekali.